Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Amma ba'du, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di siang hari ini bisa berkumpul di majelis ilmu. Salah satu tanda kalau Allah menghendaki seorang hamba ini baik, itu adalah hamba ini disibukkan dengan ilmu agama. Kalau Nabi menjelaskan Allah itu kalau membaikkan hambanya, tandanya ada 4. Yang pertama, Nabi mengatakan yufaqihu fiddin, hamba itu akan dipahamkan agama. Dan cara Allah memahamkan agama dengan ngaji. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan innakum latulatu aliman, kalian itu enggak ada yang ujuk-ujuk berilmu. Fa innamal ilmu bita'allum, karena ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar. Yang kedua, cara Allah membaikkan itu adalah yusibah minhu, dikasih musibah. Karena dengan musibah itu menjadikan rontok dosanya, sehingga dia mati dalam keadaan bersih dari dosa. Dan orang yang mati dalam keadaan bersih dosanya, jaminannya surga. Allah mengatakan walladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang diwafatkan Allah dalam keadaan bersih dari dosa, kilalaha, maka dikatakan ke orang tadi udkhulal jannah, nah, silahkan masuk surga. Nah, kita itu masuk surganya memang syaratnya harus bersih dulu dari dosa. Nah, cara membersihkan dosa, milih dengan tobat, apa amal soleh, apa dikasih musibah. Orang-orang yang nggak mau tobat, yang susah beramal soleh, itu kadang-kadang Allah baikkan dengan cara dipaksa, yaitu dikasih musibah. Nanti setelah musibah, akhirnya dia jadi baik. Kan ada tuh orang itu baiknya bukan karena ngaji, tapi karena musibah, terus sadar, baru gue hilang kapok, nah, lagi jadi wong api. Tukang ngaji ra gelem. Kon sholat gak mau, akhirnya stroke. Nah, akhirnya bahasan stroke lagi pengen sholat. Atau patah tulang, nah, bahasan patah tulang terus keser-keser lagi pengen yang masjid. Yang ketiga, Nabi mengatakan Allah itu kalau membaikkan seorang, itu caranya adalah istakmalahu. Dia nanti dipakai banyak orang. Jadi ada orang-orang yang sebetulnya paham agama, lulusan pondok, tapi ilmunya nggak kepake. Karena dia nggak mau membagi ilmunya. Kon ngimami yo nggak mau, kon kultum yo nggak mau, padahal berilmu. Sementara ada orang-orang yang sebetulnya bukan dari pondok, dia punya ilmu ya ala kadarnya, tapi ilmunya barokah, ilmunya bisa memberi manfaat banyak orang. Ada apa-apa sih dipakai dia, ada kematian sih suruh ngurusi dia, si ustadznya ngurusi kematian nggak mau, ngerti mayat malah semaput. Kan ada tuh model-model ustadz modelnya ngono kuwi, ya toh. Nek masalahnya nenggonku kon dadekke imam lho, hafid Quran, suarane apik, masbuk terus kok. Akhirnya kene sik udu hafid Quran, bacaane ala kadarnya, tapi renek liyane wis ora apa-apa ngono. Itu berarti kita dikehendaki baik itu. Nah, yang keempat apa? Nabi mengatakan yuftah lahu amalun sholeh qabla mautihi. Allah itu kalau menghendaki baik, dia dibuka untuk gampang ngelakoni amal soleh sebelum dia mati. Kan ada orang itu amalannya baik terus, bahasan meh mati berbuat buruk, akhirnya mati dalam keadaan keburukan, padahal amal dihitung dari penutupan. Sementara ada kebalikannya, orang itu kerjaannya maksiat terus, mau mati malah terbuka amal soleh kemudian berbuat baik, akhirnya masuk surga. Makanya ada di antara kita beramal amalan surga sampai dia dengan surga tinggal satu jengkal, tiba-tiba beramal neraka, masuk neraka. Dan kebalikannya kata Nabi, fa inna ahadakum la ya'malu bi amalin alunar. Ada di antara kalian itu amalannya amalan neraka terus, hatta ma bainahu wa baina ila dira, sampai dia dengan neraka itu tinggal satu jengkal. Tiba-tiba fa ya'malu bi amalin alul jannah, dia beramal amalan surga, fa yadkhulaha, akhirnya masuk surga. Itu, Pak. Makanya kita doa untuk supaya istiqomah di atas keimanan sampai mati. Karena keajaiban dunia itu yang terbesar, antum bisa di atas ketaatan sampai mati. Makanya doa yang gak pernah ditinggal Nabi itu doa untuk istiqomah di atas ketaatan itu. Alhamdulillah, kesempatan untuk siang hari ini. Tadi dalam mukadimah kita kaji satu ayat ya dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini membahas tentang larangan untuk
bekerja atau cari maisah atau usaha bisnis dengan cara yang enggak benar. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan makan harta atau mencari maisah atau bekerja dengan cara yang batil. Batil itu lawan dari hak. Hak itu benar, batil berarti enggak benar. Termasuk kaidah dan rumus di dalam Al-Qur'an ya, itu bahwa semua yang dilarang itu dalil bahwa itu haram. Itu kaidah loh, Pak. Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu menjelaskan dalam tafsirnya, beliau mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asli dari semua perintah di dalam Al-Qur'an wajib. Ilama dalil ala khilafi, kecuali memang ada dalil yang menyelisih. Jadi keterangan wajib itu ora kudu kok ada kata-kata wajib gitu. Contoh. Rakyat contoh kadang-kadang antum kira patek fokus kok ngono kuwi. Itu Allah mengatakan aqimus shalah, dirikan salat. Kan enggak ada kata-kata salat itu wajib gitu. Tapi karena perintah, maka sholat itu wajib. Kenapa? Karena ada kata kerja perintah, aqimus shalah wa atuz zakah wa atimul hajja wal umrah. Itu berarti haji wajib karena ada perintah. Lah kemudian kebalikannya, kalau ada larangan ya al aslu fin nahyi li tahrim. Asli dari yang dilarang itu haram. Maka di sini ada larangan. Misalnya wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Maka di situ zina haram karena ada larangan khusus. Larangan menunjukkan perbuatan itu haram. Nah, di sini ada larangan dari Allah Ta'ala, apa itu? Untuk mencari harta dengan cara yang enggak benar atau cara batil. Nah, cara yang enggak benar itu maksudnya gimana? Nanti kita kaji tafsirnya, tapi kita kaji dulu apa efek dari orang yang kerja atau maisah atau usaha atau bisnis tapi dari cara yang enggak benar. Itu Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, efeknya ada dua. Kalau orang itu nyambut gawe le usaha kuwi ra bener. Pertama, hasilnya itu haram. Itu dampak yang berat, itu hasil dari duit yang dia dapat itu hasilnya haram. Padahal kalau hasil itu haram, efeknya itu banyak loh, Pak. Efek dari makanan haram itu kalau Ibnu Qayyim menjelaskan ya, itu dampak yang paling minim ada 5. Pertama, ibadahnya ditolak. Antum mbok ngibadah petentengan ngasih koling ngasih mempeng getu kayak apapun, nek satu sisi makanan yang masuk ke perut kita itu enggak kita seleksi, makanannya halal apa haram, maka ibadahnya ditolak. Nabi mengatakan min rajulin yatahawwadu bimalil haram, siapa yang memasukkan satu suapan, satu sendokan dari makanan yang haram ke perutnya, latuqbal sholatuhu arba'ina yauman, salatnya 40 hari ora ketompo. Kuwi lagi ibadahnya. Yang kedua apa? Yang kedua itu dampak ke doa. Antum len dremimil doa ngasih jedir to lambene. Tapi kalau satu sisi makanan yang kita makan itu hasil haram, usahane hasil usaha haram, maka doanya enggak diterima. Ada orang yang safar, kondisinya kepepet, kondisinya sudah mengikuti adab yaitu ngangkat tangan ke langit, tapi karena yang dimakan itu haram, orang ketompo. Nabi mengatakan fa anna yustajabu lahu, piye tak tompo doa kok model kaya ente kuwi. Kenapa? Wa mat'amul haram, makananmu lho haram. Kata Nabi, wa masyrabul haram, minuman yang kamu minum ya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan kamu itu dapat hasil masukan atau suplai gizi itu. Ghudhiya itu sumber gizi yang kamu makan itu dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lahu, oh seorang bakal tak tompo nek doa model kayak gitu itu. Go haji toh, hajinya juga tertolak. Kata Nabi gini, man hajja bimalil haram, siapa yang haji dari duit haram atau hasil yang haram, faqala labbaik Allahumma labbaik. Terus di Ka'bah itu dia tawaf mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? Fala labbaika laka fala sa'daika walaka fa inna hajjuka mardudatun la tuqbalu. Seorang labbaik labaikan, seorang sa'daik hajimu tertolak itu. Enggak diterima. Karena apa? Sumber yang kamu pakai itu loh dari hasil yang haram. Ya toh? Ada lagi dampak yang mengerikan apa? Go infak, infaknya nggak diterima. Ya, ada riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan man anfaqa bimalil haram, siapa yang infak dari hasil haram, kalau ghusli bil bauli, seperti orang nyuci pakaian tapi dengan air najis, justru orang tambah resik malah tambah babar najisnya itu. Ya, kan kita nyuci itu kudune pakai air bersih biar tadinya kotor jadi bersih. Nek banyune sik nggo ngumbah itu loh, banyu kotor itu orang tambah resik tambah
kotor sama duit, ya toh, kita dapatnya dari hasil haram, hasil korupsi, gayane nggo infak sabilillah, ya ora ketompo. Kalau masalah duit itu hisabnya double, ya toh, min aina iktasabahu wa fima anfaqtuhu, dari mana kamu carinya dan kemana membelanjakan. Kuwi kudu bener, goleke bener, nyalurke ra bener, hasilnya ya ora bener, golek ora bener, nyalurke bener, ya hasilnya ora bener, golek ora bener tambah nyalurke ora bener, ya oke-oke ngono kuwi. Wong golek ora bener mesti nyalurke ora bener. Duit korupsi yang nggo medok ngono kuwi to, itu hasilnya tambah haram. Sik boleh hanya yang keempat itu tok. Goleke kudu bener, nyalurkan kudu bener. Ya toh, misalnya hasilnya halal tapi nggo borong dosa, hasilnya ya haram. Wis pokoknya kaitan dengan makanan ini dampaknya berat. Nah, dampak yang kelima dari makanan haram itu apa? Kata Ibnul Qayyim itu berdampak kepada perilaku manusianya itu, perilaku, watak, etika, serta gaya hidup. Orang yang suka makan makanan buruk itu gaya hidupnya jadi buruk-buruk. Ada salah satu riwayat dari Ibnul Qayyim, beliau mengatakan al-muru'ah al-musulah al-maddubiha. Jadi perilaku manusia ya, itu hubungannya sangat erat dengan makanan-makanan yang dia makan. Makanya gini Pak, dalam Islam itu ya, kita itu kan dilarang makan binatang yang jorok, binatang berkuku tajam, binatang buas, itu kan dilarang toh itu. Jangan lagi fokus pura toh kijane, ditosiai kok ketoke anak saya dingkluk, anak saya nonton motorku, anak saya mbok rada fokus ngono lho, aku ki ora patek fokus iki kan. Rada sulap iki dibloloki lampu kaya ngono kuwi. Hadirillah rahimahullah. Jadi gini, makanan itu ya, kalau haram itu dampaknya nggak cuman ke ibadah, nggak cuman ke doa, nggak cuman ke infak, tapi juga ke perilakunya itu loh, jadi rusak. Coba, Islam itu sampai melarang makanan-makanan yang menjijikkan. Contoh babi kan dilarang toh, darah itu juga masih banyak penyakit, bangkai, binatang mati, nggak boleh dimakan itu. Kalau nekat itu dampaknya ya ke perilakunya itu jadi rusak. Babi, akhirnya perilakunya kayak babi. Antum melihat memang hubungannya sangat erat itu. Makanan yang dimakan, binatang-binatang yang dimakan sama perilakunya itu. Saya senengane nyate jamu, rica-rica guguk ngono kuwi ya. Hawa niku ngrjenggong ae ngono kuwi, Mbok. Yang kulino mangan kaya ngono kuwi ya. Senengane mangan abon uloe wangan ngono kuwi. Akhirnya kerjaane glusur-glusur kaya ula. Lah itu, makanya Islam coba antum lihat, makanan yang dimakan itu makanan yang baik. Allah menyuruh makanan-makanan yang halal thayyibah. Selain halal, orang halal tapi kudu berkualitas. Baik, daging kambing berkualitas, daging unta itu binatang-binatang yang baik, penyabar, nurut, terus apa namanya, orang gampang emosi, nggak pernah keblasuk, itu unta. Nggak ada cerita deh unta kok keblasuk ngono kuwi ra enek. Unta ilang ngono ra enek. Nah, dia kan bergeblasuk wae ngono kuwi. Ana entang manguping pirang-pirang kok geblasuk wae kuwi kan masalahnya kurang iwak unta kuwi mesti. Pangan ki liyane iwak pitik ae to. Lah ono nglabruk-nglabruk kaya pitik ngono ki. Ibu-ibu sik nesunan ngono ki kan kuwi kokean mangan iwak pitik ngono kae. Petok-petok ngono kan senengane bar ngendhog petok-petok. Hadirillah rahimahullah. Ini dampak yang pertama. Efeknya itu ke makanan jadi haram. Nah, dampak yang kedua, ini dampak yang ringan, ini paling minim. Kalau usahanya nggak bener, itu dampak yang ringan. Itu yang kedua apa? Barokahnya dicabut. Kita ringan loh. Oh, padahal ini termasuk perkara berat. Karena barokah itu apa? Antum nek ngerti dampak ketika barokah dicabut itu ya, kalau Ibnul Qudamah menjelaskan barokah itu yang kelihatan tandanya ada 4. Pertama, dawamul khairiyah. Barokah itu membuat langgengnya kebaikan. Berarti kalau barokah dicabut itu antum untuk duit akeh tapi hawa niki mendukung kepada keburukan. Kata duit akeh ning malah tambah ado ke masjid. Kemudian tadinya anak yang pondok malah jadi jebat, istri tadinya pakai kudung gede malah tambah bidil ngono kuwi. Itu karena barokahnya hilang.
tambah sugih tapi tambah adoh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari surga, malah cedek ke neraka. Itu indikasi yang pertama. Yang kedua, barokah itu adalah ya an-nuqsan ilal kasir. Ketoke kurang tapi dadi cukup, itu barokah. Berarti kalau barokah hilang, kebalikannya. Ketoke akeh ning ora cukup, kurang terus itu. Nah, kita itu kadang-kadang fokusnya itu bukan pada barokahnya harta tapi dari banyaknya itu. Bisnis salah ora apa-apa rada ngapusi itik-itik ngono, penting kan entuk akeh ngono to. Akhirnya entuk akeh tapi enggak barokah, hilangnya cepet, kemudian ketoke akeh tapi ra cukup. Tapi kalau barokah kebalikannya, ketoke sithik tapi malah cukup. Kemudian yang ketiga, minadzayiq ilal wasi. Barokah itu membuat yang tadinya sempit, susah, itu jadi lapang, jadi enak. Berarti kalau barokahnya hilang, ketoke duitnya akeh, tapi kemudian malah tambah sedih, tambah sempit, tadinya sehat ya jadi sakit, tadinya gembira ya jadi sedih. Yes, pokoknya gitu itu dampak ketika barokah hilang. Makanya antum melihat Pak, semua amalan yang di situ mendatangkan keberkahan itu orang masuk akal kabeh. Ketoke sithik ning akeh, ketoke kurang ning cukupi, ketoke ora masuk akal tapi yang masuk akal. Contoh ya, coba antum sebutkan amalan apa yang mendatangkan berkah. Oke banget tuh amalan yang mendatangkan berkah. Contoh nikah ngono wae. Nikah itu kan saking barokahnya. Oh itu amalan-amalan aja meneh kok amalan-amalan yang mubah apa amalan yang sunnah. Amalan yang tadinya enggak boleh saja nek dilakukan wis nikah ku dadi barokah, dadi pahala kok. Contoh jenenge Gojek. Gojek itu dilarang oleh Nabi karena namanya tertawa. Gojek itu mematikan hati. Kata Nabi la tuksiru duhab fa inna kasratu duhab tumitul qulub. Tapi nek Gojeknya itu dilakukan sama istrinya sendiri loh, udah istri tetangganya. Itu akhirnya malah jadi pahala. Bahkan termasuk kewajiban suami itu adalah muasyarah bil ma'ruf, mempergauli istrinya dengan baik. Itu bentuknya adalah muasyaratuha, mempergaulinya, kemudian wabituha, dengan hubungan badan dengannya, kemudian mula ibuha gojeki atau yudohikuha, bikin dia tertawa. Jadi nek iso ke wong lanang ke aja horor-horor digawe rada lucu ngono lho karo bojone ke. Nek iso ke rada nglucu-nglucu ngono ben seneng bojone kuwi. Itu salah satu kewajiban lho kuwi. Maka termasuk gojeknya suami ke istri jadi pahala. Padahal nek itu gojek tok dilakukan bukan kepada istrinya, itu mematikan hati. Bahkan termasuk perkara yang dilaknat Nabi. Nek barisa ora turu itu perkara yang dibenci Nabi loh. Nabi itu sangat benci orang yang tidur sebelum isya sama ngobrol setelah isya. Tapi nek barisa ki ngobrol karo bojone. Karo bojone mbok teko bengi teko jam 1 ngono to. Oh iku ora apa-apa, berpahala lho kuwi. Engko lho barokahnya nikah. Kabeh yang dilakukan itu jadi pahala. Aja meneh kok ngasih nyangoni apa nyiwel domil-domil, wong nggon nyawang bojone aja lho. Itu menghidupkan hati. Kata Imam As-Suyuti, beliau mengatakan gini, khamsatul asya' tajlul qulub, 5 hal yang menghidupkan hati. Wa nadharu bisawab, lagi nyawang ngono tok, wis dikasih pahala lho kuwi. Lagi nyawang apa meneh level sak dhuwure. Nyawang kan gur level paling rendah to. Gur memandang loh itu. Apa itu? Di antara 5 ini. Salah satunya aja. Nek 5 kok dadi ora rampung-rampung iki wis meh asar ya to. Nah aku ki ontem lho setengah loro teko kene ya to. Ketoke lagi digelari karpet, masih kampret. Terus gelare nggur pinggir-pinggir kaya urang ngene iki ya. Tengah kosong ngono kuwi nang mburi mau untut-untutan ngono kuwi. Ya. Golek karpet kabeh kok ya. Apa kene iki ndek karpet sik rada kebek ngono apa piye gitu. Kok masjide ngenes temen. Mbok SMS aku mau tak golek anggaran juragan karpet kono. Nanti fillah rahimahullah itu ya antum melihat semua yang disebutkan itu kata Imam Suyuti salah satunya nadhar ila zaujatihi. Nyawang bojone itu lagi nyawang loh untuk pahala, apalagi level di atasnya. Terus itu menghidupkan hati. Ora percaya jenengan mangke mantuk bojone didokokke dhuwur meja disawang ngono terus nanti lah kroso hati itu hidup ya toh. Ora tau ndeleng bojone ndeleng ya ape ae ya. Awati fillah rahimahullah. Jadi ini efek yang kedua ketika kita kerja sih caranya nggak bener atau usaha kok ora bener, itu dampaknya barokahnya dicabut oleh Allah Ta'ala. Nah kesempatan untuk ini siang hari ini saya nukilkan nasihat dari Ibnul Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Minhajul Qasidin ya. Beliau menjelaskan ada 6 syarat usaha apapun itu insya Allah
akan diberi keberkahan. Jadi 6 cara supaya usaha, bisnis atau pekerjaan kita dibarokai, mendatangkan berkah oleh Allah Ta'ala. Ada 6 kata beliau. Yang pertama apa? La yudayyiqu an waqtihi. Jangan sampai usaha atau pekerjaan antum itu, bisnisnya ini menguras atau menghabiskan waktu. Ini menjadikan barokahnya hilang loh. Nek uripe gur kerja, masih rino wengi kerja, esok ngantor, sore traktor, bengi lembur. Nah, terus kapan leleren? Ngaji ra iso nyambut gawe. Kemudian duha ra iso nyambut gawe. Mboke lara ngono ya ora iso nyambut gawe. Lah nggur kerja wae, gara-gara kerja ngono kuwi mau kaya prinsipe wong adoh ngono kae. Jadi nggur kerja tok akhirnya enggak punya waktu untuk istirahat. Itu barokahnya dicabut, Pak. Allah itu sudah membagi loh, siang itu untuk kerja, malam ya untuk istirahat. Allati ja'ala laila libasa wa ja'ala nahara ma'asa. Ora enek makhluk di muka bumi kewan apapun bengi kok ngludur nyambut gawe itu, kecuali binatang-binatang yang dilaknat. Misalnya gagak burung hantu. Itu tok. Liane itu semua makhluk itu namanya kerja yang bersiang hari. Coba nanti enek manuk kok bengi-bengi ngelembur nyambut gawe, bengi ya manuk ngono nunggoni bojone, nunggoni anake. Ngono wis uripe kecukupan lho. Ora melu kabeh ngono ngendhok wae sik wedok ya nyatane iso kecukupan. Lah wae dhewe ngono. Anak nggur loro kalah karo manuk ki mau ya to. Ngono nulu nyambut gawe petentengan diruwangi rekoso kayak gitu. Kok utange sik akeh. Kadang-kadang sik ngapusi sik begal padahal manuk ora enek ceritane. Manuk kok begal, apa nglembur, apa ngapusi. Ndi enek ceritane manuk kayak gitu. Wis tawakal pokoke sesuk urip, sesuk mangan. Ya nyambut gawe. Sik wedok ya ora melo aneh-aneh dadak melo kabeh barang ndi enek manuk melo kabeh ngono kuwi ya. Wis pokoknya selama masih produktif yang ngendok terus ngono kuwi. Mangrem kono terus anake iso mabur kon mabur dhewe kon gawe susuh dhewe. Ora perlu dadak gawe susuh ben gawe susuh dhewe kon dadak mikirke susu anake barang. Itu Pak, nomor 1, jangan sampai menghabiskan waktu. Karena waktu ini bagian dari kekayaan. Kata Ibnu Abbas itu, al-ghina sitatul asya. Kekayaan itu ada 6 jenis. Nah, yang termasuk jenis kekayaan itu adalah ghinaul fursah, kekayaan waktu. Jadi ada ghinaul amwal, kekayaan finansial, duit. Kalau duit, sapi, rumah, kendaraan itu kekayaan yang nomor bawah itu. Ada kekayaan di atasnya namanya ghinaul muru'ah, kekayaan sosial. Kan ada tuh wong ora patek sugih tapi terhormat, kemana-mana dikromi, dimuliakan, diampirke. Itu kekayaan lho kuwi. Enek wong sugih ra nek sik ngampirke lewat ngono malah ngono kok di telorong kayu saking anyele. Jadi enggak terhormat itu loh. Ada kekayaan yang ketiga namanya ghinaul jasadiyah, kekayaan fisik. Ada lagi ghinaul ahliyah, kekayaan keluarga. Termasuk salah satunya ghinaul fursah, kekayaan waktu. Antum duwe waktu longgar itu ya bagian dari kekayaan. Enak lho wong sugih ra duwe waktu. Entek waktunya nyambut gawe terus. Nyambut gawe itu antum lihat Nabi para sahabat itu nyambut gawe itu enggak pernah sebelum duha dan enggak pernah sampai ngelewati asar. Ora enek ceritane Nabi dan para sahabat atau wong Arab sampai sekarang tuh itu bar asar kok nyambut gawe, apa bar subuh pas kok nyambut gawe itu ndak ada. Wong Arab ngono bar subuh ya nang masjid sik, ngopi-ngopi sik, duha kuwi bar duha kuwi jam-jam 7-8 lagi nyambut gawe. Itu pun ora dipepetke dhuwur, Pak. Dipepetke dhuwur kaya awake dhewe wae nek urung adzan, urung leren. Itu setengah jam saurunge adzan leren. Engko turuse sedilit namanya qailullah itu. Nanti bar kadang-kadang lanjutkan, kadang-kadang ndak. Itu malah suge-suge loh. Antum tonton wong Arab apa enak sih? Wong Arab kuwi melarat, wae omahe dhuwur-dhuwur, mobile gede-gede, halus-halus, terus apa namanya suge-suge, kabeh gratis di sana itu, listrik gratis, rumah sakit gratis, sekolah gratis, jualan kelas tol kabeh, bensinnya ra enek bensin, pertalite ra enek pertama kabeh. Terus sak real untuk 2 liter, padahal sak real ki pecahan paling kecil. Lah, Masya Allah, sak real ki nang kene nang kono nggo entuk tempe siji lho kuwi, 1000 ngono berarti padha wae. Nah, sekarang piro nih Indonesia kayak gitu itu karena barokahnya itu tadi. Coba antum lihat orang-orang sekitar kita ini nyambut gawe ngasih pertentangan kayak gitu, ruyuno wongi. Ada
tetangga-tetangga kita itu, saya kan urip di daerah sayuran itu rata-rata bakul-bakul itu nyambut gawe masa 10 jam punjul itu berangkat nyambut gawe kok jam 2 nyambut gawe coba jam 2 bengi lho kuwi. Lah kemudian nanti pulang kadang-kadang sampai rumah asar nyambut gawe ini berapa jam itu. Ada yang lebih ekstrim lagi, berangkatnya malah jam 11 wis mangkat yang pasar kulaan, pulang sampai rumah jam 3. Bahkan ada beberapa orang itu luwih parah meneh nyambut gawe ini 22 jam. Bayangkan dia itu dari rumahnya bar maghrib ini cerita dhewe nang aku kuwi. Bar maghrib itu berangkat dari rumah terus sampai pasar Tangmangu itu Barisa, terus Barisa itu kulaan dagangan itu karo bakul-bakul liyane sak truk ban dobel itu nanti wong 5 bakule 5 itu sampai jam 10 setengah 11. Terus berangkat ke pasar bakul 5 itu ya truknya itu ngeterki bakul-bakulnya ke pasar-pasarnya itu. Pasarnya ado-ado Pak. Ada yang di Wuryantoro, Praci sampai Baturetno. Terakhir dia itu pasarnya paling ado yang Pacitan. Bayangkan, sampai Pacitan subuh, terus subuh dia dodol sampai jam 10 atau 11, terus nanti langsung berangkat pulang, ngampiri bakul liyane tadi, Batu, terus Praci, mosok kok Pacitan yang Tangmangu lewat Praci kan nolocore kan kadoan to kuwi. Oh, tapi ya gadeng bakule nang kono parani sampai Tawangmangu jam 3:30. Terus nanti dia pulang dari Tawangmangu itu ke rumah dia masih 1 jam. Wong Tawangmangu sik ngene iki dalane ning alus ora kaya kene iki elek banget ngono iki. Aku nek ora ngerti dalane ngene aku asline wegah ngono iki. Tak pikir dalane sik alus ngono. Wah, sesuk meneh ngono nek rong alus aku anu sik ijen sik Pak dalane rong alus ngono. Wah, parah tenan iki. Jan Hadifillah rahimahullah itu sampai rumah 4:30, bayangkan. 4:30 itu nang omah lagi leren dilit nya to. Maghrib bar maghrib mangkat meneh sampai Pak Tangmangu Barisa kulaan sampai 10 terus mangkat sampai pasarnya subuh dodol sampai jam 11 kemudian pulang lagi sampai pasar Tangmangu ya jam 4:30 sampai rumah dia 4:30 lagi geletak dilit ketemu anak kadang-kadang malah ra ketemu anake bar isak mangkat meneh ngono ki dilakoni bendina coba. Omahe apik ngene ora kepengin aku. Itu orang di waktu belas itu. Urip liyane goreng dalan wae. Liyane gor mentelengi aspal terus kaya ngono kuwi. Apa bahagia kayak gitu itu. Itu walaupun sugih barokahnya hilang itu. Yang kedua, ya kata beliau adalah la yudayyu an sihatihi. Jangan sampai pekerjaan itu supaya berkah ini merampas atau menguras kesehatan kita. Nek sehat, kan ada orang itu hidupnya ini kerjaannya cuma ngumpulkan harta, ngasih kesehatan dikorbankan demi hartanya, terus habis itu mbasan duitnya ngumpul, ngedrop langsung loron, jeglek, opnam, cuci darah, ruang ICU, akhirnya duitnya sik dilompokke pirang-pirang puluh tahun itu entek nggo bayar rumah sakit, mbasan duitnya entek, mati. Nah, coba, urip kok kaya ngono kuwi. Mengabdi ke dunia, ya hanya ngerja ngumpul-ngumpulkan harta, tapi menikmatinya ya enggak sempet. Liyane golek duit tapi duitnya enggak dinikmati, nggur dilompokke, entuk ya nggur ditemplokke, entuk kemudian digamblokke, kemudian habis itu lara terus mati, akhirnya duitnya itu ya toh nggo nebus rumah sakit, nek misalnya turah ya sik menikmati orang lain, tapi nang akhirat dia sik tanggung jawab. Ora iso ngopo-ngopo lho kuwi uripe liyane golek duit. Tapi duitnya ya orang ge apa-apa, liyane nggo bayar rumah sakit coba. Wah itu jan nek basa Inggris kuwi ngenes kok kuwi wong kaya ngono kuwi. Urip kok kaya ngono. Makanya antum Mbak ini saya pesen antum ya toh. Duit ki rasa dimaneman, ngono. Iki kira-kira ngaji ngene iki ben semangat metu ingkung ngono ya, mbok yuran ngono lho ya toh. Oh duit kok dimaneman. Terus kapan le menikmati lho kapan? Makanya jenengan ngerti-ngerti terus lara. Terus arep pengen jajan, pengen dolan, pengen kemana-mana. Mosok duitnya oke kok ngasih lorong, ngasih mati, urung sempet numpak pesawat, urung sempet tuku tengkleng, ora tuku eman-eman. Larang iki, tengkleng eman-eman, larang iki. Mbok wis rada eman-eman. Sekali-kali mbok numpak pesawat sik ado sisan nang Mekah, ya toh. Oh iso turu nang hotel, iso turu ya toh. Mami nang restoran, salate bahagia betul, pahalane oke. Ampun kuatir melarat. Ini ada hadis ini yang jarang disampaikan para mubalek ini. Nabi mengatakan gini, ya ittabi'ul hajja wal umrah fa innahuma yanfiyanil fakir wa dunub. Ikutilah haji dengan umrah.
ya, atau kalau sudah haji umroh, atau kalau belum bisa haji umroh, ya toh. Itu penting antum niatkan untuk bisa ke sana. Fa innahuma, karena keduanya itu kata Nabi apa? Yanfi'anid dunub wal fakir, akan menghilangkan dosa dan kefakiran. Jangan percaya mboten, nek baru umroh kuwi terus ora bakal melarat sak umur urip, percaya mboten? Ya kita era patek percaya kok, ya toh. Dijamin nggak akan melarat itu loh kata Nabi, ya toh. Ada dua ini pentafsirannya. Memang usahanya tambah lancar, maunya usahanya biasa terus tambah dedel karena memang nggak melarat, atau yang kedua usahanya biasa memang, tapi neng ati loh perasaan tambah cukup. Enten loh Pak, wong lu sugih, jadi duitnya tambah oke, usahanya lancar, tapi karena orang kepikiran untuk umroh, jadi pikiran itu golek tumpuk, buka cabang, tuku lemah meneh, buka cabang meneh, gedek ke aset, gedek ke sertifikat, kemudian tuku meneh, tuku gitu terus. Akhirnya duitnya oke tapi tambah melarat. Buat duit sebanyak apapun liane kurang terus itu loh. Di kedua mata itu liane kurang terus. Makanya antum nek di duit kira-kira cukup, ya nggo anak, nggo bojo, nggo apa-apa cukup, motor wis duwe kabeh, turah, mangkat gitu ya toh. Engko nang kono iso menikmati, iso ibadah. Engko mulai ya toh usaha ini untuk turan meneh, mangkat meneh. Ora bakal melarat no koyo ngono kuwi. Dijelaske sok-sokke apa iya ngono kuwi masalahe ya ora apa-apa ya toh. Ini hadis loh ki mau ya toh. Yang kedua itu, jangan sampai menghabiskan nguras kesehatan kita. Nabi itu ngasih tahu gini Pak, antum dunyane kaya ngopo kae, nek sakit itu hilang semua kenikmatan itu. Karena apa? Ya kata Ibnul Qayyim, al-mal adna rizqa. Duit itu rezeki yang rendah. Wal afiyah a'la rizqa. Tapi kalau sehat itu rezeki yang tinggi. Wa silahul aulad, punya anak yang nurut, keluarga yang baik, istri solihah, anak nurut, itu afdhalur rizqa, rezeki yang utama. Wa ridho Allah tamamur rizqa. Tapi kalau dapat ridho Allah itu rezeki yang sempurna. Makanya nek antum dapat ridho Allah, anake nurut, kemudian sehat, ya lah itu walaupun kita duit rapate oke itu semua dunia di tangan kita itu, semua kekayaan kita miliki, ya toh, rezeki yang paling utama, rezeki yang sempurna, rezeki yang tinggi kita dapat. Nek nggur duit itu alah antum karo wong sugih ngono ora patek beda lho Pak. Misalnya wong sugih ndek mobil 100 karo antum mobile siji, padha wae to Pak. Sing dienggo itu ya cuma satu. Misalnya antum duwe duit nggur 10 juta karo wong sugih ngasih 100 miliar, ya padha wae sik dipakai lho seberapa. Misalnya jenengan itu isone sedina tuku nggur 3 porsi. Nek wong sugih itu sedina iso 2000 porsi. Emangnya 2000 porsi pangan kabeh 2000 porsi. Ya sedina yang nggur 3 porsi to jane kuwi. Aslinya itu sama. Sik duwe omah jenengan omahe siji, karo wong sugih banget omahe 200. Omah 200 ki piye le ngenggoni. Ya padha wae omah 200 dinggoni yang nggur sak omah. Satu rumah pun misalnya kamare pirang-pirang itu ya ora mungkin kamar pirang-pirang turuni kabeh, ya satu kamar tok itu. Makanya antum kalau bangun tidur kondisi itu dapat ridho Allah, jiwa tenang, hatinya bahagia, nggak ada beban pikiran, itu nomor satu. Terus yang kedua fisiknya sehat. Kemudian yang ketiga antum punya jatah rezeki hari itu aja, fakana dunia via dia. Nabi mengatakan dunia itu semua di tangan kita. Itu hadisnya, mangkana fi sobah, siapa yang di waktu pagi aminan fi nafsi, jiwanya tenang, wa afiatan fi jasadi, fisiknya sehat, wa kana lahu qutan fi yaumihi, dan hari itu dia dapat jatah rezeki hari itu aja, fakana dunia fi yadiha. Karena semua dunia itu intinya ya yang dia makan, dia gunakan, dia pakai. Terus misalnya antum kabeh dunia memiliki tapi sakit, enggak ada gunanya. Antum duit rong ceting tapi cuci darah. Nah, coba apa mubadir duit semenembane nggih apa? Terus nek misalnya antum enggak cuci darah, misalnya sehat, duitnya oke, tapi kena tekanan batin, beban pikiran, sedih, ya enggak ada nilainya duit itu. Makanya sederhana sebetulnya. Antum nek pengen bahagia itu rumusnya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, supaya pekerjaan usaha itu barokah, itu kata Ibnul Qudamah adalah wala yu'akhiru an ta'atillah. Jangan sampai pekerjaan atau usaha bisnis antum itu melalaikan antum dalam ketaatan atau ibadah. Antum harus ingat tujuan kita hidup itu untuk ibadah. Jangan sampai ibadahnya kawur, sholatnya terbengkalai, kabeh terlalaikan gara-gara bisnisnya, usahanya. Kata Allah nek sampai kayak gitu rugi. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
Jangan sampai harta kamu, bisnis kamu menjadikan kamu lalai dari ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, nek kamu kok sampai kena itu seperti itu, faulaika humul khasirun, betul-betul rugi. Kenapa rugi? Ya karena dunia yang kamu kejar itu enggak akan melebihi jatah takdir yang ditetapkan. Sementara akhirat kita malah kita tinggal, kan rugi toh. Wong akhirat nek dibanding dunia itu, Pak, itu kayak air satu tetes yang nempel di jari kita, itu dunia. Sementara samudra itu akhirat. Nabi gambarkan dunia ini yang kamu kejar itu kayak antum ngecelup ke jari di lautan itu, maka antum melihat air yang nempel di jarimu itu dunia, sementara samudra itu akhirat. Mosok demi ngoyok satu tetes kok kemudian kenikmatan samudra itu ditinggal, ya rugi. Lah pripun supaya enggak rugi? Maka kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Maka nek antum punya duit infakan. Karena yang kita infakan itu enggak hilang, itu justru malah resmi balik kepada diri kita. Wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu serahkan kepada Allah, maka itu yang kembali kepada dirimu itu. Ben enggak rugi gitu. Engko antum sadar nek wis meh ketekan malaikat. Makanya semua orang itu ketika mati, dalam ayat itu dilanjutkan, dia mesti minta untuk diundur kematiannya. Robbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, mbok diundur kematian saya sedikit saja. Ngapain? Fa asaddaqo, saya pengen sedekah. Kuwi sik paling digetuni wong mati itu ngopo ndek ben ora sedekah ngono lho. Kenapa kok sedekah, ora kok sholat? Misalnya orangnya nggak sholat, ngopo kok getune ngopo ndek ben aku ora sholat, ora poso? Enggak, karena sedekah itu, ya, itu cara mentransfer duit dia, ya, supaya sampai ke akhirat. Terus betul-betul bisa menikmati capeknya dia yang golek duit di dunia, itu dinikmati di akhirat, ya disedekahkan. Hanya orang sedekah, ya getun bianget tuh. Oh yakin Pak, wong sugih-sugih sik pelit ngono guweten banget itu. Ngopo duite ora tak sedekah ke? Pirang-pirang. Saya kemarin pas di Balikpapan itu, ya, itu dijemput panitia. Ini dari bandara ke tempat kajiannya ini, Pak. Itu melewati kebun sawit itu, masya Allah. Itu kebun kayak banget. Terus sopirnya ngomong, Pak, jenengan ngerti? Ini milik satu orang loh, Pak. Saya gedek-gedek, yo satu orang, ladangnya, lahannya semono kayak ngono iki. Nah, terus wonge nganu melu ngaji porang tak gitu. Oh enggak, wonge baru mati kemarin. Loh, alah. Terus gini. Itu sekian banyak ini. Kan perjalanan orang mobil ke lemah DEKB itu. Iki semene biyen iki ada enggak sitok wae sak cuwil apa mungkin satu bagian iki digawa ning akhirat ngono, mungkin diwakafkan apa disedekah. Ndak. Terus kuwi dipek sapa? Ya enggak tahu, anaknya cuma satu loh, Pak. Terus anaknya ini orang gathuk, kemarin aja pas mati nggak mulih Pak. Anaknya itu sukses kok neng Jakarta kuwi. Terus ku lahan sebenarnya biane itu. Masya Allah. Saya ngopeni sapa? Ya karyawan-karyawannya itu. Boleh lele. Lagi nek wong lali sertifikate ilang ngono ora dipek karyawane kuwi jan bodoh banget kok. Wong nek oon ya kaya ngono kuwi. Betul. Orang yang paling rugi dan bodoh itu kata Nabi salah satunya apa? Ghaniyun sahih. Orang kaya tapi pelit. Kenapa? Oh dia capek-capek golek duit, kok duitnya itu kemudian ditinggal kabeh. Sik menikmati loh orang lain. Ku ya bodoh no. Kayak anjing capek-capek berburu, anjing pemburu, mbasane entuk ora dinikmati malah dikeke juragan. Nek kowe rada mending wong anjing, ini manusia. Ya toh, kesel-kesel terus kapan ngono lho, le menikmati. Jamaah rahimahullah, maka jangan sampai le nyambut gawe itu melalaikan ibadah. Lah tugas antum kuwi ngopo? Wong urip nang alam donya ki tugasnya kon ngibadah. Nek masalah rezeki dijamin. Lah kok malah gagal paham. Rumangsane kita itu ya to ben entuk rezeki kudu nyambut gawe. Padahal Pak, rezeki itu ya tidak hanya dari kerja. Banyak rezeki itu malah sumbernya bukan dari kerja. Ada yang rezeki karena nikah, ada yang rezeki karena dia beribadah, ada yang rezeki karena istighfar, ada yang rezeki karena silaturahim. Enak lho Pak, wong iki ora tau nyambut gawe, wong lara lho, tapi malah rezekine akeh. Akeh banget kok yang ngono kuwi. Hasik nyambut gawe petentengan malah ora duwe panganan, ora duwe beras, sementara sik lara ora nyambut gawe malah berase akeh, panganan akeh. Lah itu kita mikir itu kadang-kadang rezeki itu hanya dari kerja itu tadi. Padahal kalau antum itu ibadah, rezeki dijamin. Tugas antum ibadah, rezeki dijamin. Lah kok malah gagal paham, demi ngejar rezeki malah ninggalke tugas coba. Jangan tonton wong-wong Arab itu Pak. Itu apa enek sik rekoso nyambut gawe, kerjaane suruh krungu adzan gumbruduk ke masjid, malah sugih-sugih kabeh. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, termasuk cara supaya usaha, pekerjaan, bisnis barokah itu
la yang kusuan hakku ghairihi, tidak boleh mengurangi hak yang lainnya. Jadi gini Pak, jenengan masing-masing ini kan punya kewajiban. Setiap kita punya status yang masing-masing status punya kewajiban. Contoh ya. Contohnya siapa ya? Misalnya saya ini statusnya kan double, status suami dari satu istri, status bapak dari 5 anak, status kakak dari 5-6 adik, kemudian status anak dari orang tua, status Pak D dari 16 ponaan. Oh, ponaanku 16 loh. Wis putu ponaan barang. Coba. Apalagi sekarang tambah statusnya besan, statusnya bapak mertua dari satu anak mantu, ngono barang itu Pak. Itu berarti masing-masing status punya kewajiban. Berarti kalau status suami, istri saya punya hak. Kalau status saya kakak, berarti adik saya punya hak. Kalau status saya bapak, berarti anak-anak saya punya hak. Itu kalau nyambut gawe kok ngasih mengurangi hak istri, hak anak. Masih anak loh, mondok 4 tahun kok ngendai pisan-pisan ora iso. Gara-gara sibuk nyambut gawe wae. Pak, kapan ngendai? Ora iso, aku sibuk le. Gitu. Nduk, aku ora iso ngendai, Nduk. Masih lulus wisuda ngono ngasih ra iso. Mondok ngasih wisuda ora iso karena sibuk le nyambut gawe gitu, kebangetan to kuwi. Gitu. Anak haknya enggak terpenuhi, anak nggur kon ngancani, ngeterke aja enggak iso. Istri lho nggur ngejak piknik kapan-kapan ngejak blonjo bareng ngono ora sempet tuh. Lah nggur nyambut gawe wae. Barokahnya hilang nanti. Jangan sampai hak itu terkurangi. Orang tua wong jane ora patek ado to. Nek diparani sak jame teko lho, paling walaupun beda provinsi kan guru sak jam wong provinsi Jawa Tengah karo Jawa Timur. Wong aku yang ngisi pengajian antar provinsi kok. Ha, iki Jawa Timur to kene iki. Wis antar provinsi lho ngene iki. Masyaallah. Lah kok yang ngono kok kemudian ada orang tua, ada mertua, ada ponaan-ponaan kok kemudian haknya nggak pernah terpenuhi toh. Oh, itu jangan sampai kerjaan-kerjaan itu mengurangi hak itu. Itu nanti barokahnya hilang. Baik, yang kelima, wis asar iki, ya toh. Cepet-cepet guys. Yang kelima, ala yakunu fi dzalimun. Jangan sampai pekerjaan itu ada unsur dolim. Kalau ada pekerjaan dolim, barokahnya hilang. Dan itu termasuk pekerjaan yang diharamkan. Dolim itu ya misalnya contoh dolim itu dengan jual beli pemaksaan, atau dengan menipu, atau dengan malsu, dodol ndok palsu, dodol beras palsu, dodol madu KW. Kan ada sekarang madu sintetik, ada kabeh dipalsu sekarang ini. Masih air zam-zam palsu loh ada sekarang itu. Coba kok kabeh serba dolim modelnya. Ada model dalam Islam itu yang dilarang namanya najas. Najas itu ngekon wong rekaane ngenyang, tapi tujuannya bukan untuk beli nggo ngunggah rego. Itu ya dolim yang ngono kuwi. Ya pinten dewa. Terus ada orang kok kong kali kong. Ada sistem namanya ikroh itu pemaksaan. Pokoke semene ra gelem gusur, ngeyel-ngeyel ya to dusir ngono wae. Ngeyel-ngeyel dobong. Waduh, iki dolim ngono kuwi. Kira-kira iki anu iki. Ada tender iki, ya to, tender pasar. Nah, tapi bakule ora gelem dobong wae. Pasare dobong terus ya Allah. Model kapitalis dolim itu kayak banget ngono kuwi. Sing gede-gede modelnya malak. Atau luwih parah meneh begal. Sing rodok cilik ya nyolong, luwih cilik meneh ngutil. Itu ya wong kemarin kita pulang umroh ngono kuwi banyu zam-zame dikutil ya to. Wah, nggorong lewat bandara Jakarta ngono biasane. Iku misalnya 33 galon ngono ya siji ilang ngono kuwi to. Oh, ilang satu ngono. Lah guru ilang wae. Ya Allah. Itu model-model ikroh atau model dengan sistem goror. Goror itu mentung apa cara-cara yang dolim lah, tidak pas. Misalnya tuku neng warung saya pernah ya, berdua loh Pak. Saya itu berdua nggur masuk neng nggon hi ngono ki perkiraanku jenenge sego kucing ki paling 3.000 wong loro 6.000 ngo tambah susu jahe ngono ki nek 5.000 wong loro 10.000 berarti kan paling 18.000 tambah tempe loro alah pol 20.000 wong loro kuwi 20.000 lah kok rekane pinten Mas nganggo kalkulator duding-duding ngono Wolong dasa gangsal ngono ki. Wah, astagfirullah ki. Kampleng tenan iki. Bu, niku kalkulatornya rusak to, Bu? Ngono ki. Mboten rusak niku. Oh, wis ora apa-apa. Aku nggawa 50 iki, ya kurang ini. Duitmu piro ngono?
Oh, ketoke 40 enek oleh alhamdulillah enek. Oh, milih-milih hi ngono ki ben cukup ngono tibae malah nganggo amer. Itu koyo usahane koyo ngono guys, ora barokah guys. Tak dongake terlaknat atau dilaknat atau memang ngono kuwi ya. Nah, yang terakhir mayakunu fihi minal ma'asi. Ini yang keenam supaya barokah, jangan sampai ada pekerjaan bisnis usaha itu unsur maksiat. Maksiat itu membuat barokahnya hilang. Ya, banyak kan maksiat, joget-joget untuk bayaran kok kon joget. Kon nyanyi, wong wedok nang ngarepe wong lanang, atau kon pamer aurat, dadi foto model untuk bayaran, kon dandan menor-menor, kon apa ngono intinya maksiat. Ya toh, nampa saweran, kon megal-megal kaya ngono kok terus kon senam ngono dibayar, penting wis pokoknya intinya hal-hal yang ada unsur maksiat kemudian dapat duit dari maksiatnya. Atau memang ngedol barang yang jelas maksiat, barang yang haram. Babi haram malah transaksi babi, orang babi apa kulit babi apa babi kuah apa sate babi apa kalau anjing ya itu transaksi pokoknya yang haram-haram lah, itu kayak banget sekarang ini. Bangke ya dijual. Sekarang kan oke model gitu. Zina, semua yang diharamkan itu maka mengambil laba atau ngambil duit dari sesuatu yang haram. Itu maksiatnya besar itu. Contoh zina kan maksiat. Nah, terus dia walaupun nggak zina, tapi untuk hasil dari situ, misalnya nyewok ke kamar, apa ngedol ke, apa nyenel ke, atau jadi mak comblangnya atau apa aja yang terlibat itu, sirik, terus jadi tukang ojek nenggon punden. Masalah ada ini, ketoke wong ngaji lho kuwi. Itu bojone ya kudung gede ngono ki ngomongnya ya. Lho kan itu maisa Pak, sepenting kan ora sirik itu. Lah nek bojoku ki ngono ki nyambut gawe apa? Prinsip kuwi nyambut gawe ngono. Yo, prinsipe le nyambut gawe kuwi. Nyambut gawe niku lho, ngojek ngeterke wong-wong golek pesugihan coba. Terus nang kono ku dadi tukang pijet. Kan ora sirik, nggur mijiti wong-wong do golek pesugihan kuwi untuk bayaran. Kan iku jasa to, Pak. Iya jasa iya, tapi barokahmu lho ilang. Nah aku ora jelasin ngono kuwi tembane wong nesu. Tak jelasin nang kene. Neng kene enek ya ben nesu ora apa-apa. Aku ya arep mulih lagi bar iki. Tapi itu ya, semoga bermanfaat. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.